dulu Mbak. Makasih Bu. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Febriantika. Oh, jadi nama Mbak Putri ini Mbak Putri Febriantika. Iya. Biasa dipanggil dengan siapa Mbak? Putri. Oh Mbak Putri ya. Iya. Sangat kenal ya Mbak Putri. Iya Bu. Perkenalkan, nama Ibu Devi seperti itu. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Gimana dengan Bu Dewi? Oke, alhamdulillah kabar Ibu juga baik Mbak. Sekarang ini kesibukannya Mbak Putri ngapain? Kuliah? Iya, saya kuliah semester 3. Oh, jadi Mbak Putri ini sekarang kesibukannya kuliah dan sekarang ini tengah menempuh semester 3 seperti itu ya. Ini perkuliahannya ini Mbak Putri masih daring atau sudah luring? Saya masih terus daring di rumah. Masih daring ya di rumah secara online. Kan Mbak Putri ini baru semester 3 ya? Iya. Apakah sudah pernah masuk ke kampus? Belum pernah sama sekali. Oh, belum pernah sama sekali. Belum. Ya, belum pernah. Oke. Kan ini perkuliahannya kan secara daring. Jadi kan lebih banyak waktu sama di rumah seperti itu kan? Iya. Nah, selama di rumah ini Mbak Putri ini sibuk ngapain aja selain menjalani perkuliahan yang secara daring ini? Oh, kesibukan saya kalau di rumah, selain saya mengikuti kelas kalau ada kuliah, saya sering olahraga, terus bantu ibu, terus juga bersih-bersih rumah, seperti itu. Oke, jadi Mbak Putri ini selain sibuk dengan perkuliahannya, dengan Zoom-nya, juga tidak lupa untuk membantu orang tua, terus olahraga seperti itu Mbak ya. Iya, Bu. Atau kata lain Mbak Putri ini itu mengisi waktu-waktunya itu dengan hal-hal yang bermanfaat untuk Betul Mbak Putri, sekali. seperti itu Iya, ya. Bu. Untuk perkuliahannya sendiri bagaimana Mbak? Sampai semester 3 ini lancar kan ya? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah jika perkuliahannya lancar Mbak ya. Ibu Iya. juga ikut senang dengannya dan semoga lancar terus sampai lulus nanti. Amin, 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 amin. Tetap semangat ya Mbak ya. Kan Iya, ya Bu. baru semester 3 ya. Iya. Kan ya harus belajar sehingga dapat mendapatkan ini yang baik. Iya. Ngomong-ngomong, apa ada yang bisa Ibu bantu sehingga Mbak Putri ini menemui Ibu hari ini? Begini Bu, saya ingin melakukan proses konseling kalau bisa dengan Ibu Devi. Oh, jadi Mbak Putri ini ingin melaksanakan proses konseling dengan Ibu seperti itu. Iya. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya ya kepada Mbak Putri, apakah Mbak Putri ini sebelumnya sudah pernah melaksanakan proses konseling? Sejujurnya belum sama sekali, belum pernah. Oh, belum pernah sama sekali Iya. Mbak ya? Oke, nggak masalah Mbak ya. Jadi di sini nanti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu proses konseling, kemudian tujuan dari proses konseling, kemudian ada aplikasinya dalam proses konseling. Nanti ketika Ibu menjelaskan ada yang Mbak Putri tidak pahami, Mbak Putri bisa menanyakannya kepada Ibu. Seperti itu ya. Iya Bu. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai proses konseling. Jadi proses konseling ini di mana proses seorang konselor membantu seorang konseli untuk mencari jalan keluar dari permasalahan si konseli dan mencapai tujuan dari proses konseling. Nah, di sini yang berperan sebagai konselor yaitu Ibu Devi dan yang berperan sebagai konseli yaitu Mbak Putri sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada tujuan dari proses konseling. Jadi tujuan dari proses konseling yaitu untuk mencari jalan keluar dari permasalahan konseli sehingga dapat memandirikan si konseli tersebut. Nah, maksud dari kata memandirikan ini, jadi Mbak Putri sendiri yang dapat mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Putri. Nah, di sini Ibu hanya sebagai fasilitator buat Mbak Putri saja, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada asas yang ada dalam proses konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kemudian asas keterbukaan, dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Yang pertama ada asas kerahasiaan yang tadi disebutkan. Jadi dalam asas kerahasiaan ini Mbak Putri itu tidak perlu khawatir maupun cemas jika permasalahan Mbak Putri ini diketahui oleh orang lain. Jadi hanya Ibu dan Mbak Putri saja yang mengetahui permasalahan yang akan kita bahas dalam proses konseling kali ini. Jadi orang di luar proses konseling ini itu tidak akan mengetahui permasalahan tersebut. Seperti itu Mbak Putri. Nah, apakah Mbak Putri sudah yakin ataukah masih ragu dalam mengikuti proses konseling ini? Misalnya saya yakin. Oh, saya sudah yakin ya Pak ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai asas keterbukaan. Jadi dalam asas keterbukaan ini Mbak Putri itu menceritakan semua permasalahan Mbak Putri ini tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Jadi menceritakannya itu secara jelas dan detail
sehingga nantinya kita bisa mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Nah, di situ kan setelah Mbak Putri menceritakan semuanya kan berarti nanti kita bisa mencari jalan keluarnya itu lebih gampang seperti itu Mbak Putri. Untuk selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi dalam asas kesukarelaan ini Mbak Putri itu mengikuti proses konseling ini itu secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi niat dari hati Mbak Putri sendiri seperti itu. Nah, di sini Mbak Putri ini mengikuti proses konselingnya secara sukarela atau ada paksaan dari pihak luar? Saya suka rela mengikuti konseling ini, tidak ada paksaan apapun dari Oke. siapapun. Jadi secara sukarela ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, selanjutnya Ibu ingin menawarkan kepada Mbak Putri nih ya mengenai waktu proses konselingnya. Nah, setiap pertemuan Mbak Putri ini menginginkan berapa kali pertemuan? 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan dalam seminggu? Karena saya juga sibuk ya Bu, mungkin bisa 1 kali dalam seminggu. 1 kali dalam seminggu saja ya Mbak ya. Berarti kita jadwalnya menyesuaikan dengan hari free-nya Mbak Putri pada minggu tersebut ya, seperti itu ya. Baik. Kemudian waktunya kan setiap 1 minggu 1 kali pertemuan. Nah, untuk durasi waktunya Mbak Putri ini mau berapa menit? 20 menit atau 30 menit setiap pertemuan? 20 menit kayaknya cukup ya. 20 menit. Iya, 20 menit kalau begitu Mbak ya. Oke, kalau begitu kita sepakati bersama Mbak ya kalau proses konselingnya 1 minggu 1 kali dan waktu durasinya 20 menit seperti itu. Baik Bu. Oke, kalau begitu sebelumnya Ibu ingin bertanya lagi ya kepada Mbak Putri agar lebih meyakinkan lagi ya. Apakah Mbak Putri sudah yakin untuk mulai proses konselingnya? Saya yakin bisa memulai proses konseling dengan Ibu Devi. Oke, jadi Mbak Putri sudah yakin ya dalam memulai proses konselingnya. Ya. Oke, kalau begitu sekarang Mbak Putri bisa menceritakan permasalahan yang Mbak Putri alami selama ini kepada Ibu tanpa ada yang ditutupi. Jadi Mbak Putri ini menceritakannya secara jelas seperti itu. Ya. Jadi begini Bu, saya memiliki persoalan masalah tentang diri saya ketika mengerjakan tugas, ketika teman-teman saya juga mengerjakan, tapi saya merasa takut kalau jawaban saya itu salah atau benar gitu. Dan saya juga bingung gitu menentukan yang pertama ataupun saya harus tanya ke teman-teman dulu seperti itu. Oh, jadi Mbak Putri ini mengalami rasa takut dan bingung ketika mengerjakan tugas seperti itu ya. Ya. Karena Mbak Putri ini kayak ragu dengan jawaban Mbak Putri Iya. seperti itu. Jawabannya ini benar atau tidak seperti itu sehingga Mbak Putri ini kayak lebih mengumpulkan tugasnya itu belakangan Iya, daripada seperti itu. awal seperti itu. Nah, Mbak Putri ini itu mengalami hal tersebut sejak kapan? Sejak masuk semester 2. Sejak semester 2 ya Mbak Putri mengalami tersebut. Nah, kemudian apa yang Mbak Putri alami? Apa yang Mbak Putri rasakan? Ketika saya mengumpulkan tugas itu, Iya. saya merasa ragu kan. Kalau Iya. kalau teman-teman saya belum mengumpulkan, saya mendahului gitu. Iya. Apa jawaban saya ini benar Iya, gitu. berarti merasa ragu seperti Iya. itu ya. Kalau begitu, kalau Ibu boleh bertanya ya, apakah sebelumnya ada hal yang mendasari hal tersebut sehingga Mbak Putri ini itu mempunyai pikiran-pikiran seperti itu? Sebenarnya saya pernah Bu, dulu pernah mengumpulkan tugas dari dosen. Saya mengumpulkan yang pertama gitu. Dan ternyata jawaban saya itu salah gitu. Jadi dulu pernah mengumpulkan pertama kali, Iya. akan tetapi salah seperti itu. Nah, kan pas kan yaitu apa yang membuat Mbak Putri itu seperti itu? Apa pernah diejek oleh temannya karena jawaban Mbak Putri salah karena mengumpulkan awal atau bagaimana Pada sih? waktu itu ya saya rasakan itu saya diremehkan gitu kan. Jawaban saya salah. Saya merasa belum mampu untuk mengerjakan itu. Teman saya juga berpikir kayak seperti aja nggak bisa seperti itu. Jadi Mbak Putri ini memiliki pemikiran seperti itu karena awalnya pernah diremehkan oleh temannya Ya, seperti betul. itu karena Mbak Putri itu pas mengerjakan tugas itu salah seperti itu ya. Iya. Padahal salahnya pasti itu saja ya karena mengumpulkannya lebih awal karena Mbak Putri ini kan yakin ya dengan Iya. jawabannya tapi salah. Lalu apa Mbak Putri ini pernah berbicara dengan temannya itu? Kan itu temannya membuat Mbak Putri kecewa kan ya. Iya. Nah, Mbak Putri ini apakah pernah berbicara dengan temannya itu? Kalau temannya itu membuat Mbak Putri itu kecewa. Sampai sekarang saya belum berani Bu. Nggak pernah saya
mengatakan kalau saya kecewa, belum pernah. Jadi Mbak Putri ini belum pernah mengatakan kepada temannya kalau kecewa dengan perkataan temannya Iya, itu betul. ya. Jadi Mbak Putri ini lebih memendam, jadi merasa bingung dengan itu Iya. karena dipendam sendiri Saya ya. pendam sendiri. Oke, apa yang membuat Mbak Putri itu tidak berani mengungkapkan rasa kecewa Mbak Putri itu? Saya takut teman saya tersinggung. Oh, jadi Mbak Putri itu takut jika teman Mbak Putri itu singgung ya. Iya. Berarti kan belum pernah mencoba berbicara sama sekali ya. Belum. Oh, jadi belum pernah mencoba. Kenapa Mbak Putri tidak mencobanya saja? Saya berpikir ingin mencoba untuk mengatakan itu ke teman, menyusun kata-kata di waktu yang pas mungkin Bu. Oh, berarti sudah ada ya. Keinginan itu keinginan sudah sudah ada. ada, cumanya masih ragu seperti itu. Iya. Jadi Mbak Putri ini tidak usah ragu, jadi harus berani ya, kayak mengungkapkan rasa kecewa yang membuat Mbak Putri kecewa tadi. Harap biar temannya itu bisa mengetahui apa yang itu, bahwa perkataannya itu mengecewakan Mbak Putri seperti itu, agar sesuai dengan apa yang Mbak diinginkan oleh Mbak Putri seperti itu seharusnya. Jadi Mbak Putri ini bisa memulai membicarakannya kepada teman Mbak Putri dengan secara pelan-pelan agar bisa temannya Mbak Putri itu bisa memahami Mbak Putri seperti itu. Saya ingin mencoba ya Bu, walaupun saya belum tahu kapan, tapi pasti saya akan coba. Oke, kalau gitu Ibu rasa prosesnya sudah cukup sampai di sini terlebih dahulu kan Oh ya? iya. Karena Mbak Putri kan sudah mau mencoba ya. Iya. Oke, apa ada yang mau diceritakan lagi? Cukup Bu, hari ini cukup, itu saja. Oke, cukup itu saja ya. Oke, minggu depan kita lihat perkembangannya ya. Nanti Iya. Ibu melihat evaluasi dari Mbak Putri ini sudah Iya. berani ngomong ke temannya apa belum. Nah, bagaimana Iya. kemudian tanggapan temannya seperti itu Iya. ya. Jadi Ibu rasa proses konselnya sudah cukup sampai di sini terlebih dahulu. Iya. Untuk pertemuan selanjutnya itu ya Mbak, disesuaikan saja Mbak Putri ini free-nya hari apa seperti Iya. itu ya. Terima kasih ya Bu. Oke, Ibu rasa proses konselnya cukup sampai di sini. Iya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan selama proses konseling ini. Iya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.